Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata bi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hati-hati kita bagi orang-orang yang mau berpikir. Malam ini Aki tetap obrolannya kembali lagi setelah cerita piknik, tamasya dengan judul Ani Jajaki ya. Aki-aki nini jalan-jalan Jabar Kidul. Sekarang yang sedang ngetren ini adalah tentang PP 28. Kemudian Aki sudah berulang kali 3 kali dongeng, tambah lagi postingan-postingan, pikiran-pikiran Aki, tapi masih banyak. Ini bagus sekali. Bagus sekali. Sehingga ada orang yang bertanya, kenapa Aki ini dengan PP 28 ini bersikukuh bahwa ini bukan musibah, tapi ini adalah hikmah. Aki di pusat yang kelihatan masih bertahan itu berdua dengan Pak Yunus ya. Pak Yunus mantan direktur Pemkot juga, karena memang seperguruan dengan Aki. Cuman tentu saja bahwa ini kita harus ada kesabaran. Sekarang ini sudah menjadi dunia terbalik. Aki ingin menegaskan kembali bahwa di antara yang membesarkan KB itu, di antara yang mengangkat KB menjadi bagus Indonesia ini adalah karena adanya peraturan yang salah, ya, isu, rumor, kasus, KLB. Itu yang membesarkan. Kalau tidak begitu itu tidak cepat kita itu. Ya tidak cepat kita itu. Kalau hanya sekedar rencep-rencep program pemerintah lalu kemudian kita terima dengan begitu saja. Tapi kita diminta berpikir, diminta berjuang, diminta sabar, diminta teliti dalam menelaah sesuatu. Aki yang lucu begini. Dulu pernah ada yang ngomong ini adalah program kafir untuk menjadikan orang Islam dan memperbanyak orang kafir. Itu dulu dari masyarakat. Ya. Karena apa? Karena ada 2. Pertama, KUHP kita juga belum mendukung. Kedua juga adalah agama yang masih menentang. Sekarang ternyata orang-orang pensiunan kita, orang-orang pengelola kita yang menyebut bahwa ini adalah programnya kafir. Terbalik dunia ini. Sambil belum jelas penjelasannya. Lebih heboh lagi, ada postingan bahwa mantan Menteri Agama itu Siti Fadilah atau siapa mau apa Jokowi gitu kira-kira seperti itulah. Kamu 2 bulan lagi akan berhenti bikin macam-macam dengan dalih bahwa ini programnya adalah untuk PAP. Dari dulu juga sudah ada. Nah itu kan yang Menteri Agama saja begitu tanggapannya. Jadi sekali lagi tolong ini kita sabar. Ingat bahwa kita itu dulu sudah diprediksi. Bahwa kasus, isu, rumor, KLB inilah yang akan terjadi. Dan itu diberi pelajaran kita. Di mana? Yaitu dari IPPF, International Family Planning Parenthood. Atau kalau di Indonesia ini adalah PKBI, Persatuan atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Itu kita belajar bagaimana cara mengatasi rumor, meredam rumor dan lain sebagainya. Dan Aki itu bergelut di situ. Makanya Aki yakin bahwa ini adalah hikmah. Salah satu contoh, katanya kemarin kantor BKKBN itu digeruduk oleh orang-orang. Itu Aki dapat berita dari WA-nya Pemkot Forever.
digeruduk. Banyak orang yang bertanya dan menghantam ke BKKBN. Bersyukur, sekali lagi bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Selama ini kan tidak ada orang kepentingan ke BKKBN. Apa sih kepentingannya ke BKKBN? Tidak ada, ya. Tapi sekarang datang ke sana. Aki yakin bapak kita, adik kita, saudara kita yang ada di BKKBN akan menjelaskan yang sebenarnya. Dia akan paling tidak menyelamatkan BKKBN. Bahwa BKKBN tidak mengurus kontrasepsi di luar keluarga. Sekali lagi, nama programnya Keluarga Berencana. Itu ya. Jadi Aki tetap ini. Dan mohon, ada lagi. Jangan disebut orangnya. Ki harus saja direvisi. Kalau direvisi, itu 103 ayat 4, itu hilang. Hilang apanya? Penasarannya. Jadi kalau kita melihat wanita, hanya sekadar lauk dari luar. Kan ingin tahu dalamnya nih kayak apa. Atau kalau kita beli barang kan harus tahu di dalamnya kayak apa. Nah itu yang menjadi penasaran, yang itu yang menjadi KIE. Ya, inilah yang Aki tetap bersikukuh. Aki akan memberikan contoh-contoh bagaimana cara meredam, ya, bagaimana cara meredam pelecehan, ya, pelesetan terhadap program KB. Dan Aki ini ditempa. Dulu emosional Aki juga. Tapi setelah Aki diberi pelajaran dari sana, dari sini. Orang tidak akan merubah itu pasal 534 kalau tidak ada KB. Orang tidak akan tahu bahwa hukum punya anak itu bukan wajib mutlak. Kawin itu bukan wajib mutlak setelah ada KB. Kenapa? Karena itu kan ditelusuri, dipelajari. Para ulama kita yang tidak paham di negeri kita dikirim ke Tunisia, ke Iran dan sebagainya. Itulah yang tadi anjalas sakinata bagi orang-orang yang berpikir. Mari kita berpikir, bersabar, teliti dan sebagainya. Dan Aki ini menulis beberapa kali. Di tulisan-tulisan Aki itu, yang pertama, kenapa KB setelah otonomi daerah ini menjadi kurang greget, melempem? Kenapa? Karena Aki kan menulis ada 4. Yang pertama adalah tidak ada demo KB. Ingat itu, tulisan Aki itu berpuluh-puluh kali itu. Karena memang kalau belajar Fatihah juga kan bukan sekali, itu kan tahunan. Satu adalah tidak ada demo KB. Tidak ada orang yang datang ke kantor desa bawa golok, kemudian hei Pak Lurah, saya sudah kekurangan kondom. Tidak ada yang gitu. Tidak ada yang gitu ya. Tidak ada. Karena apa? Karena tidak peduli orang itu. Yang kedua, satu tidak ada demo. Yang kedua bukan janji politik. Ketika bupati mau mencalonkan, kalau saya kepilih jadi bupati, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Tidak ada pikiran kalau saya jadi bupati, semua RW dan RT akan divasektomi. Kan tidak ada, itu bukan janji politik. Atau KB akan dimajukan, tidak ada. Nah ini sepinya kita. Yang ketiga adalah tekanan dari atasnya. Kan kadang-kadang yang berhasil, yang tidak begitu, hanya sekedar evaluasi basa-basi. Yang kedua tekanan dari kanan kiri. LSM, kalau datang ke desa, datang ke kecamatan, menanyakan pembangunan, menanyakan uang ini, menanyakan uang DAU, menanyakan APBD dan lain sebagainya, dikritik. Ya, kalau dinas pendidikan menanyakan pembangunan sekolah, tapi ke kita tidak ada yang menanyakan itu. Harusnya kita tantang itu. Jadi polemik itu adalah keberhasilan KIE. Jadi jangan menghindar. Itu yang ketiga. Yang terakhirnya, yang keempatnya adalah kurangnya pemahaman. Aki sering mengatakan, dulu kepala desa itu tidak dilantik dulu walaupun sudah terpilih oleh masyarakat. Sudah terpilih. Tapi sebelum masuk kepada kawah candra di muka, latihan yang 2 minggu lamanya, dan di latihan itu pelajaran KB 1 hari penuh. Aki suka sering ngobrol ini ya. Karena dia itu kalau mau dilantik, lusa ada pelantikan, pelajaran kita belum selesai, misalnya belum lulus, dia ngejar ke rumah. Yang kayak tadi katakan tidak boleh munafik.
ada yang ngirim beras ketan segala macam, ingin lulus, uji lagi oleh kita di rumah. Lebih bagus memantapkan caranya. Begitulah. Ini jadi jangan dulu alergi ya. Semua ini, semua. Dan yang Aki kaget ini orang-orang kita sendiri belum hafal betul, sudah menunjukkan ini adalah pelajaran kafir dan lain sebagainya. Ini tolong ya. Jadi kita sekarang mendapatkan dulu 2 hari atau 3 hari setelah ditanda tangan ini langsung ada press release dari Kementerian Kesehatan. Sebetulnya ini paling enak. Lebih bahaya pada waktu kita membuat program ATM kondom. Karena itu mah memang perbuatan kita. Harus kita pertanggungjawaban. Dan di polemik kita kalah. Akhirnya kan tidak dilanjutkan. Sekali lagi kita bersabar. Jangan memberikan dulu komentar vonis sehingga kita belum masak betul. Nah ini Aki jadi pekerjaan. Aku terus ngomong sana ngomong sini. Kan daripada kita sepi. Karena apa? Karena kita sekarang ini sudah pada umumnya menghindari masalah. Padahal harusnya dari masalah itu kita berangkat bekerja. Betul tidak kan? Kenapa harus ada BKR? Karena ada masalah remaja. Kenapa harus ada kampung KB? Karena ada masalah KB di kampung. Harus ingat bolak-balik itu. Besok Aki akan terus ngobrol ini ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.